halo guys, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobi, dan sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian gimana review kondisi si Yamaha Xeon 125 yang akan gue review ini. Jadi kira-kira kalian cocok apa enggak dengan motornya, dan kalau ada kalian yang nyari Yamaha Xeon 125 bisa langsung ke Firman Motor, alamatnya di Jalan Kampung Kramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Langsung kita ke motornya untuk lihat kondisinya dan kira-kira kelengkapannya seperti apa, harganya berapa. Simak terus videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai dari depan. Ini dia Yamaha Xeon 2012. Ini facelift setelah yang pakai karburator BS26 ya. Dan untuk versi ini sih udah JXC sih gue lihat. Dan kali ini 2024, SNK-nya bulan 5, plat dari Bekasi. Jadi kalau kalian mau mampir untuk cek unit bisa langsung, suratnya komplit dan hidup ya. Warnanya sendiri ini livery merah putih. Ini ada merahnya, putihnya, dan warnanya dengan tipe glossy. Jadi kinclong semua ya. Ada stripping Yamaha-nya di sini. Mika ini masih bening. Lampu-lampunya bohlam. Ada sen-nya juga kiri kanan, dan senjanya itu di sini. Bentar. Sen-nya yang ini apa ini ya? Ya, senjanya ini kayaknya. Untuk spakbor sendiri di sini ada beberapa pemakaian yang wajar ya. Kayak semprot pilok lebih bagus lagi sih, lebih bakal mulus nih. Soalnya ada sedikit coak-coakan dikit. Nah, untuk ban dia pakai Swallow X Blade, ukurannya di 80-90 ring 14 dengan kondisi pemakaian ban ini tahun 9 bulan sampai setahun lah. Ini kayaknya Swallow tipe medium compound. Jadi untuk kondisi bannya ya cukup oke, cuman nggak bisa sampai lama-lama lah. Soalnya tengahnya agak tipis. Untuk shockbreaker sendiri dia standarnya bersih, nggak ada yang bocor juga. Sebenarnya shockbreaker itu bisa bocor di luar, bisa juga bocor di dalam. Jadi kalian lebih diteliti lagi rasanya tuh gimana. Nah, yang bocor di dalam itu agak susah sih ngelihatnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ngerembes apa enggak, terus rasanya kalau udah kopong ngangkatnya itu berarti olinya kurang ya. Jadi udah lebih dalam banget travelnya, berarti olinya agak kurang. Dan bisa juga pakai oli yang lebih encer buat dapetin travel yang lebih panjang lagi. Untuk velg dia nggak ada coak-coakan, normal semua, jadi masih bersih. Ini penggantian ban juga pakai mesin ya, jadi nggak pakai congkel-congkelan, aman. Fittingannya ada bergelombang, cuman masih sangat wajar dengan kaliper 1 piston Baebre. Oke, untuk spion aksesoris di depan ini normal semua, spion original bawaan Yamaha. Hand gripnya juga masih sama dengan Mio J dan Mio Soul atau Soul GT yang lama tuh. Sama nih, hand gripnya original, bandulnya juga kecil sekali kayak gini. Yamaha emang bandul-bandulnya rata-rata plastik ya. Kalau Honda kan besi-besi gitu ya. Handle-nya standar, ada bengkok sedikit, tapi yang kiri normal. Oke, bagian bodi ke samping kalian bisa lihat sendiri dari samping ini. Strippingnya masih terpasang dengan rapi. Di sini ada lecet pemakaian dikit. Sisanya masih bagus. 125 cc. Nah, untuk bagian kiri kita lihat hand gripnya kayak gini dari deket ya. Ada saklar atas bawah, sen kiri kanan, dan klakson. Ini tuas-tuasnya sama dengan Yamaha Jupiter MX juga yang new 135. Jadi kalau kalian beli soket satu set, ini bakal pasangannya tuh sama dengan NJMX, terus apa lagi Soul GT kalau nggak salah, dan lain-lain, masih mirip-mirip. Untuk bagian tengah, speedometernya masih full analog. Ada speedometer, bensin, odometer di tengah kecil kayak kokpit ala racing look ya. Jadi agak kurang kelihatan nih visibilitas odometernya. Sen yang kiri kanan. Cek engine sudah injeksi JMJ FI tapi ya bukan blue core. Ini ada high beam, dan coba langsung kita nyalain aja. Nah, itu dia. Sennya nyala cuy. Sen masih nyala semua, dan ini ada lampu bohlamnya. Pakai T10 kalau kalian mau ganti warna biru, merah, apa hijau segala macam, dibuka aja pakai T10, tinggal cabut, gampang banget ngepotnya. Ini ada odometer di tengah, kurang kelihatan memang, jadi ganti LED sih biar lebih terang. Dan yang kanan ada saklar on off buat lampunya, sama electric starternya di sini, dan gasnya juga so-so ya. Ini kayaknya udah pakai 2, jadi agak sedikit berat nih gasnya. Oke, kira-kira kokpit lagi head unit ya, maksudnya headlamp, apalah kalau di motor tuh. Bagian stang normal semua, bagus, rapi, dan semua bodi-bodi kulit joknya juga masih bagus. Nah, untuk bagian akomodasi coba kita lihat nih. Di bagian kanan sini ada sebuah laci yang mungkin tidak terlalu besar, tapi ini bisa buat nyimpen. Kalau gue sih nggak pakai. Tapi ini ada lacinya, buat recehan bisa, cuma kalau lagi parkir hilang tuh recehan. Di sini botol 600 ml udah agak sesak ya, jadi kayaknya dia kurang landai, jadi
atasnya juga lumayan nutup banget di sini nih. Pelindungannya sih oke ya, jadi kalau naruh barang di sini nggak terlalu kena hujan, debu. Tapi secara akomodasi dia tidak lega ruangnya. Untuk botol minum aja 800 ml kayaknya mentok. Coba kita lihat bagasinya. Nah ini dia kapasitas bagasi dari Yamaha Xeon. Gua kurang hafal berapa liter-liternya, tapi intinya ini tidak bisa buat helm. Di sini ada mesin intake manifoldnya, jadi bener-bener nongol. Sebenarnya dia bisa lebih besar, cuman karena ada intake segala macam yang tadinya bisa muat helm half vest, jadi tidak bisa. Nah jas hujan bisa selipin. Ini benar-benar susah ya, kalau botol minum aja yang 2 liter gitu kalian harus taruh sini, dan agak miring juga, mentok kena sini nih, jadi bakalan mentok kalau ditutup gitu. Jadi ini emang bagasi yang paling unik gitu, antara lega cuman banyak penghalangnya. Jadi struktur dari bagasinya memang ya apa adanya. Tangkinya ya 3-4 liter standar, mirip-mirip sama Mio J Soul GT yang lama juga. Ini lumayan dalam, ke dalam ya, bukan ke depan, jadi agak ke bawah gitu, 3,7 apa 4,1 liter gitu. Dan di sini ada tempat buat kunci busi, toolkit. Udah sih, sisanya polos aja, motif-motifnya aja. Oke, kalau akomodasinya kayak gitu. Nah untuk bagian mesin coba kita bahas ya. Dari mesinnya ini berkapasitas 124,9 cc, jadi 125 cc lah ya. Tenaganya lumayan besar, tapi ini gue bingung nih, ini 2012 cuman sudah injeksi. Biasanya 2012 itu yang masih karburator pakai BS26. Kayak yang lebih paham langsung aja komen di bawah, ini tahun berapa sih sebenarnya, karena udah injeksi YMZ FI. Kalau yang gue baca yang BS26 itu ya, mirip-mirip juga sih tahun 2012, kurang lebih sama ya. Tenaganya di 10,8 horsepower, torsinya 10,10 Nm, yang artinya lebih besar dari si adanya Mio 125 atau Mio Z. Itu tenaganya itu 9,8 horsepower dan torsinya 9,6 Nm. Sama tuh Vino Soul GT yang 125 baru Blue Core, rata-rata torsinya 9,6 Nm. Ini 10,10 Nm, jadi lebih besar. Dan setahu gua yang versi karburator itu punya apa namanya, skrup yang lebih besar 25 mm gitu daripada Nunjuk Tremax. Jadi powernya dia di tarikan atas tuh lebih ke peak gitu, lebih ngambil, apa sih bahasanya, susah lah, gue kurang bisa menjelaskannya. Tapi yang penting intinya mesinnya ini cukup bertenaga dan cocok banget buat nanjak-nanjak, buat harian. Ini posisi duduk gua 171 cm. Memang sih di bagian kaki lumayan siku-siku ya, dan mentok ke depan. Jadi kalau kalian pengen nyari yang relax, ini nggak terlalu relax, karena kalau mau majuin kaki aja udah mentok gitu. Ukuran kaki gua kayaknya 39441 lah. Ini sepatu 41 lah. Ini udah mentok, jadi lumayan sempit. Masih lebaran Mio Z atau 125. Beda dikit sih. Dan untuk di bagian tengah sini tidak ada gantungan. Jadi kalau kalian mau gantung belanjaan di depan, itu di bagian belakang sini, di bawah jok, bukan di bawah stang gitu. Oke, untuk konsumsi bahan bakarnya relatif ya, 39 sampai 45 km per liter. Jadi dibilang irit enggak kalau dibandingin sama motor sekarang emang jauh. Yang lebih irit-irit 50 60 banyak lah. Tapi motor lama juga yang 50-60 km juga banyak. Bagian pendinginan dia masih pakai ini dia. Salah. Bukan masih pakai. Sini udah liquid cool. Cuman kita di sini nggak ada indikator suhu ya. Ini ada kisi-kisinya kalau kita lihat ya. Dan ada tempat pengisian air radiator. Jadi kalau kalian punya motor air radiator, jangan lupa dicek airnya udah keruh apa enggak. Minimal 20.000 sampai 40.000 km maksimal tuh udah harus dikuras, diganti baru kalau bisa. Kalau enggak ya nambahin aja. Kalau nggak berkurang, ganti baru aja, biar performa pendinginannya lebih maksimal. Oke, kalian lihat sendiri tampilannya dari belakang gimana, kira-kira bentuknya sporty banget apa gimana. Tulis komen di bawah. Jangan lupa juga sharing-sharing yang pernah pakai Yamaha Xeon 125 ini ya. Nah, untuk cover knalpot nih masih bagus, masih mulus juga. Ada garnish chrome-nya di sini. Ini chrome beneran stainless ya, baru plastik. Jadi kalau kalian bisa kaki set, dingin. Ini stainless, baru plastik. Jadi kayak tambahan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ada yang selera, ada yang bilang nggak nyambung, ada yang bilang cocok banget gitu kan. Ya sesuai selera subjektif masing-masing. Pijakannya masih karet ya. Jadi lebih enak dipakai buat misalnya pakai sandal jepit, terus ada sepatu yang tipis-tipis, itu nginjek di stepnya masih nyaman. Untuk bagian ban dia pakai Planet XE30 dari Corsa. Ini ban lumayan awet banget.
agak hard compound juga, jadi bisa dipakai 2 tahun lebih. Ini lama banget nih habisnya. Jadi kalau kalian pakai Corsa Planet XE30 harganya terjangkau dan juga dia komponnya awet. Oke, di sini ada armnya. Jadi kalau kalian buka atau ganti rem tromolnya, ini harus buka knalpot sama armnya. Baru kita bisa buka bannya gitu. Jadi kalau ganti ban, ganti rem memang agak ribet, kayak Aerox, terus Vario 125, 150 yang LED, terus yang ini gitu-gitulah. Pokoknya butuh effort jadinya. Oke, untuk bagian bodi hitamnya di sini masih bagus, artinya ini motor lumayan terawat rapi, dan spakbolnya juga masih rapi, nggak ada yang bekas coak-coakan, nggak ada. Ini masih bagus, cuman emang bentuknya rata aja. Nah, untuk overall dari depan sampai belakang udah gue lihat ya. Ini sekarang coba kita nyalain lampunya, sekalian nyalain mesinnya juga. Biasanya kalau kalian punya mesin injeksi, kalau lagi di kontak on jangan langsung di starter, karena dia butuh ngecek listrikannya dulu. Kalau sering-sering misalnya udah kontak on masih nyala terus di starter, itu bisa bikin listrikannya kemakan atau rusak lah. Soalnya gua punya bengkel referensi juga, jadi sarjana teknik ya, jadi bisa jelasin kayak gitu-gitu. Intinya gue diajarin kalau kalian punya mesin injeksi jangan langsung nyalain. Nah, lampu depan dan belakang aman ya. Ini semua indikatornya nyala nih, high beam juga nyala. Nyala nggak ya? Gue kepo deh. Oh, nyala. Oke, kira-kira kayak gitu. Kondisi listriknya masih normal nih, idle-nya kayak rasa karburator gitu. Jadi butuh idle up dulu baru dia stabil. Tapi di sini udah di check engine-nya nih. Oke, namanya juga YMZ FI ya, jadi belum sebaik Blue Core. Untuk bagian shockbreaker ini aman ya, bersih, nggak ada yang baret juga. Gue kurang tahu performa shockbreaker kayak gimana, cuman dilihat dari looks-nya masih bagus. Di sini filter udaranya di mana ya? Di atas sini sih, di bawah bagian sini nih. Oke, untuk bagian kiri, ini gue jelasin aja dari kiri, nanti kita shoot dari B-rollnya aja biar kelihatan. CVT-nya, covernya masih bagus, warna hitamnya juga masih mulus, seal setnya juga rapet nih ya, nggak ada yang rembes juga. Tapi kalian perlu ngecek lagi, kalian buka, terus lihat juga seal sininya tuh, itu harus rapet. Kalau ada retakan sedikit itu bisa air masuk dan membuat ruangan CVT-nya jadi karat, berkerak, korosi kayak gitu. Jadi usahakan ini harus rapet, karena ini kan tipe kopling kering ya, jadi benar-benar harus rapetin. Oli gardanya lumayan banyak, 200 mili. Jadi kalau Aerox itu termasuk banyak ya, 150. Kalau motor-motor Honda rata-rata 100, 120 udah bisa. Ini 200 mili, jadi harus beli yang 120. Ya, belinya agak nanggung sih, 200 mili. Mungkin ada juga yang jual dari Yamaha-nya langsung. Dan untuk rem tromol, remnya oke aja. Jadi ini belum ada smart lock-nya ya, jadi belum bisa kayak berhenti ditanjakan terus kalian rem tangan gitu, nggak bisa. Kickstarternya masih ada, cuman agak seret. Ini dikasih grease lagi sih biar lebih enak dan nggak ada bunyi cicitnya. Gitulah, mungkin gitu aja tips-tips dari gua sedikit ya. Nah guys, kemarin gue lihat di komunitas ada yang bilang suruh bikin tips and trick. Kalau kalian percaya sama gua dan percaya sama tips-tips gua, maksudnya bukan percaya gitu ya, tapi lebih ke yakin gitu sama tips-tips gue, bisa langsung komen di bawah yang mau bikin tips and trick tentang motor-motor kayak gini. Berapa orang, kalau banyak nanti kita coba bikin. Kayak misalnya tips membersihkan CVT berapa lama dan harus kayak gimana, terus buka mangkok ganda, nggak boleh pakai tractor nanti bisa selek, terus baut puli kalau udah dibuka harus di re-grease segala macam. Itu banyak ya, gue lumayan belajar juga dari bengkel sarjana teknik, jadi bengkelnya lumayan pinter lah buat ngajarin orang-orang yang servis di bengkelnya. Jadi kalau kalian punya keinginan buat mempelajari hal itu dari rumah, ngeliat YouTube gua aja bisa belajar, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk mampir ke Firman Motor, alamatnya di Jalan Kampung Keramat, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yamaha Xeon 2012 125, plat dari Bekasi, dan pajak kaleng panjang lengkap hidup semua. Harganya cuma 7,5 juta rupiah. Jangan lupa beli motor pakai nama YouTube gue, Vanny Tobia, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.